Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subbreaker, sahabat-sahabat Subbreaker. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, pagi hari ini di jam 9:02 teman-teman, saya sedang berada di Terminal Tegal teman-teman. Nah ini Terminal Tegal, salah satu terminal yang ada di kota Tegal teman-teman. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan menuju ke Yomani teman-teman. Akan tetapi Jet 5 Dewi Sri. Jet 5-nya Dewi Sri Kang Kaji ini ya teman-teman. Dan oke teman-teman, setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari Yomani ke Terminal Tegal ini menggunakan bis kecil yang seperti ini teman-teman. Aslinya ini tadi saya mau lanjut ke arah barat teman-teman, menuju ke Losari, naik bis yang seperti ini juga. Yang ini kan trayeknya Tegal Brebes Losari teman-teman. Akan tetapi biar ceritanya ini tamat dulu ya teman-teman. Tamat maksudnya Yomani Tegal, Tegal Yomani tamat dulu. Saya kan juga penasaran nih, apakah bisa naik bis Purwokertonan dari Tegal tapi turunnya di Yomani seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita saksikan aja teman-teman, bisa atau enggak bis Purwokertonan tapi jaraknya ikutnya jarak pendek ya teman-teman. Nah, kalau kemarin ini kita naik bis yang seperti ini dengan tarif harga Rp15.000 teman-teman, dari Yomani menuju ke Terminal Tegal ini. Belum tahu ini nanti harganya berapa teman-teman, tarif dari Tegal ke Yomani naik bis Purwokertonan. Dan ini juga merupakan video ini jadi nanti teman-teman bisa tahu bahwasanya kalau mau ke Purwokerto dari Terminal Tegal itu bisnya tidak masuk di dalam terminal teman-teman. Bisnya itu tidak masuk ke dalam terminal, melainkan bisnya itu nanti ngetemnya di luar situ teman-teman. Nah nanti ngetemnya di luar situ. Diberangkatkan dari Terminal Tegal, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, kita lanjut jalan ke depan untuk mencari bis yang arah Purwokerto. Dan kurang lebih seperti ini teman-teman kondisi pagi hari ini di Terminal Tegal di hari Minggu teman, di tanggal 23 Februari 2025. Nggak kerasa ya teman-teman, sebentar lagi nanti kita akan masuk di bulan puasa. Nah ini bis-bis kecil yang di sebelah kanan kita ini tujuan ke Losari nih teman-teman. Sebenarnya menarik sih naik bis kayak gini sampai Losari, kemudian nanti dari Losari nyambung, bukan bis kayak gini bentuknya teman, kayak apa ya, elep gitu teman-teman, kemudian sampai di Cirebon. Nah nanti dari Cirebon banyak tuh, kalau mau langsung ke timur ya, ada nanti ada Coyo, ada Sugeng Rahayu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan ke depan, kita mencari bis Purwokertonan. Nah untuk yang bis yang kecil juga seperti ini teman-teman. Nah ini kayak gini nih. Nah ini juga ada yang ke Ketanggungan nih, ini Ketanggungan teman-teman. Nah ini yang Ketanggungan, ada juga yang tujuan ke Pemalang teman-teman. Bis kecil itu juga ada yang ke Pemalang seperti itu. Ini juga ada angkot biru nih teman. Angkot biru tujuannya kemana ini kurang tahu. Tegal Banjaran teman. Nah itu tujuannya Tegal Banjaran PP. Wah ini ada yang terparkir nih, bis Tegal Purwokerto. Alvin, Indah Putri teman.
Nah ini teman-teman, kalau mau ke Purwokerto itu naiknya dari sini. Cuma kalau saya pribadi nanti naiknya agak ke sana sedikit teman-teman, agak jalan, jadi nggak dari sini, ngeri kena calo teman-teman, seperti itu. Nah jadi kita menuju arah ke sana nih teman-teman, arah ke kiri, jalan arah ke kiri. Nah di sekitaran sini juga ada yang jual apa nih, makan makanan, ada warung makan, kemudian ada warung buat ngopi-ngopi gitu teman-teman. Dan ini merupakan kondisi di sekitaran terminal nih teman-teman, seperti ini. Oke, kita jalan. Nah ini yang barusan datang nih, yang sebelah kanan kita ini yang Tegal Pemalang nih teman. Kemudian ini Santoso Moge Randu Dongkal nih teman, Budi Santoso Jaya. Nih Santoso Tegal Pemarang Randu Dongkal Moge ini. Kemudian ini angkot kuning kemana ini teman? Tadi yang biru Banjaran. Kalau yang ini Tegal Banjaran Slawi teman. Tegal Banjaran Slawi yang kuning. Nah ini juga ada warung juga nih di sini nih. Ini juga ada tempat buat ngopi-ngopi nih teman. Ada yang jual kopi di sini. Nah kita nunggunya agak jalan di sini teman, tidak di yang apa namanya, tempat yang tadi, biar apa ya, aman dari semacam calo gitu teman. Karena dulu saya pernah naik dari situ ya, ini sharing aja ya teman-teman, pengalaman saya naik dari situ. Umumnya kan bis yang kecil seperti ini dari Tegal ke Yomani, begitupun juga sebaliknya, Yomani ke Tegal itu 15.000 teman-teman. Tapi karena dulu saya pernah naiknya dari sana, yang tadi tempat ngetemnya yang Indah Putri yang Purwokerto, saya diketok harga sebesar Rp30.000 teman-teman. Akhirnya semenjak setelah itu saya kalau naik apa ya namanya, bis-bis yang kayak gini nggak pernah langsung dari situ teman, pasti agak jalan ke sini. Nah ini juga saya sarankan kepada teman-teman ya, apa namanya, naiknya agak jalan ke sini aja nih. Ini juga di sini ada warung kok untuk duduk-dudukan, untuk nunggu sambil ngopi-ngopi seperti itu teman. Jadi lebih amannya seperti itu ya. Kalau dibilang kayak Terboyo sih tidak seganas Terboyo teman, cuma ya kita mengantisipasi aja seperti itu teman. Dan kondisi pagi hari ini di Tegal ini mendung teman, mendung gelap. Oke, masih jam 9:14 sambil nunggu bis yang arah ke Purwokerto. Kita ngopi-ngopi dulu ya teman. Kayaknya ada kopi nih di sini, ada nggak ya? Ada sepertinya teman. Kita beli kopi terlebih dahulu di sini. Tumbas kopi Bu, kopi Indo Cafe. Nah ini teman-teman, sambil nunggu di sini, sambil kita ngopi-ngopi santai. Nah ini juga ada jajan-jajan, ada roti, ada itu. Oke teman, mantap. Semoga aja sih nanti kopinya habis, bisnya baru datang gitu ya teman-teman. Oh sinar lewat. Nah ini kita bisa sambil hunting-hunting tipis nih teman, bis-bis yang dari arah timur datangnya dari sana nanti.
jam setengah 10 teman-teman, lewat 8 menit. Oke, suan ya Bu, monggo. Ini bis yang arah Purwokerto nih teman. Kita naik bis yang arah Purwokerto. Apakah nanti bisa turunnya di Yomani sakit dong ya? Oke. Seperti ini teman. Jam setengah 10 take off dari terminal Tegal. Perjalanan dari terminal Tegal menuju ke Slawi teman-teman, lebih tepatnya ke terminal Yomani, kurang lebih kita akan menempuh jarak sejauh 23 km. Dan dengan jarak tersebut jika ditempuh dengan naik mobil pribadi itu 39 menit, kalau naik motor itu 37 menit, kalau jalan kaki 5 jam. Wow, kira-kira ada nggak ya orang yang jalan kaki gitu dari terminal Tegal menuju ke daerah Slawi. Kemudian dari terminal Tegal menuju ke Slawi atau ke terminal Yomani ini kita akan melewati beberapa daerah teman-teman. Di antaranya ada Dukuh Turi, ada Adiwerna, ada Slawi, ada Lebak Siu, dan nanti kita akan sampai di Yomani. Dan ini saya masih belum tahu teman-teman, yang bis Purwokertonan ini apakah lewat jalan 1 atau lewat jalan 2. Kalau bis kecil atau bis elf yang kemarin kita naikin dari terminal Yomani menuju ke terminal Tegal itu dia lewat jalan 1 teman-teman. Nah, yang membedakan jalan 1 dan jalan 2 itu nanti terletak ada di persimpangan Tirus teman-teman. Nanti jadi kita lihat nih di simpang Tirus bis yang kita naikin mengarah ke jalan 1 atau jalan 2. Di sini saya sudah mulai ditarik ongkosnya teman-teman. Nah, sebelum naik bis ini saya memang sudah menyediakan uang sebesar Rp15.000 karena waktu kemarin naik elf dari Yomani menuju ke terminal Tegal itu saya kasih Rp15.000, itu tidak minta tambahan. Dan ini juga teman-teman, yang kita naikin bis Purwokertonan saya kasih harga atau saya ngasih uangnya Rp15.000, dianya tidak minta tambahan, berarti memang sudah umum ya terminal Tegal Yomani ataupun sebaliknya itu harganya Rp15.000. Dan saya juga sempat nanya teman-teman, misalnya full trip dari terminal Tegal sampai ke Purwokerto itu berapa tarifnya? Nah, tarifnya adalah dari terminal Tegal sampai terminal Purwokerto atau Bulu Pitu Purwokerto sebesar Rp80.000. Untuk bis medium seperti ini yang melayani rute Tegal Purwokerto itu ada berbagai macam teman-teman. Di antaranya ada Hikmat, ada Aries, kemudian ada Alvin Jaya, kemudian ada Indah Putri yang kita naikin ini, kemudian ada Sahabat juga teman-teman. Kalau Sahabat itu trayeknya kayaknya Cirebon Purwokerto teman-teman. Kemudian kalau Budiman yang Tasik itu dia nggak lewat Purwokerto, Aji Barang dia ke kanan teman-teman.
Nah, yang kita lewatin ini adalah persimpangan Tirus, teman-teman. Persimpangan ini merupakan persimpangan yang menemukan dan yang memisahkan antara jalan 1 dan jalan 2. Nah, tadi kalau pas di persimpangan tersebut kita belok ke kanan, itu lewat jalan 2, tapi kita ini beloknya ke kiri. Berarti kita akan lewat di jalan 1, teman-teman. Nah, menyusuri jalan ini sampai nanti ketemu dengan lampu merah ke Jambon. Kemudian nanti kita belok ke kanan, teman-teman. Dengar raungan mesin kayak gini kok kayak apa ya, enak aja gitu di telinga, teman-teman. Setelah melakukan beberapa perjalanan itu kayaknya apa ya, seneng aja gitu, teman, dengerin raungan mesin kayak gini. Di daerah Karanganyar, teman-teman, bis yang kita naikin ini ngetem terlebih dahulu, dan ngetemnya ini 30 menit, teman-teman. Kurang lebih hampir sama kayak bis-bis akap yang antar provinsi gitu, teman-teman. Dan kemudian ini adalah nampak dalam dari bis yang kita naikin, teman-teman. Nah, saya masih penasaran itu tadi yang logo A itu, teman-teman. Itu logo apa ya? Apakah logo Aries atau logo apa, teman-teman? Nanti bagi teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk saat ini seperti inilah kondisi di dalam bis yang kita naikin menuju arah Purwokerto, tapi kita tidak turun di Purwokerto, teman-teman. Di dalam bis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman.
ada 6 penumpang dengan saya sendiri. Nah ini teman-teman, ini kira-kira logo apa ya? Kayak gini, apakah logo Aries atau logo apa? Nanti bagi teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita saling berbagi informasi. Dan karena di dalam gabut teman-teman, mau ngapain, lama banget berhentinya, ini saya putuskan untuk keluar dari bis dan melihat sekilas. Seperti inilah bis yang kita naikin teman-teman, dengan namanya bis Indah Putri, dengan trayeknya yaitu Tegal Purwokerto, Purwokerto Tegal. Kemudian untuk kelasnya sendiri teman-teman, untuk trayek di Tegal Purwokerto ini atau Cirebon Purwokerto ini ada 2 kelas teman-teman. Ada yang AC ekonomi, ada juga yang ekonomi non AC teman-teman. Nah kebetulan di perjalanan kali ini kita dapatnya yang ekonomi non AC, jadi kacanya terbuka seperti itu teman-teman. Nah ini juga nih teman-teman bautnya. Kalau baut 8 kan Hino ya, baut 10 itu Mercy. Nah kalau baut 5 apakah ini Canter atau apa teman-teman? Untuk trayek Tegal Purwokerto ikutnya itu transportasi AKDP teman-teman, yaitu antar kota dalam provinsi. Dan setelah ngetem 30 menit teman-teman, alhamdulillah ini diberangkatkan kembali. Dan ini saya mencoba untuk duduk di seat yang sebelah kiri teman-teman. Dari Karanganyar ini teman-teman, nah ini nanti kita akan menyusuri jalan ini sampai dengan nanti melewati lampu merah Butak teman-teman. Nah di lampu merah Butak itu nanti di situ ada beberapa agen bus akap teman-teman yang melayani arah Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya ada agennya PBB, kemudian ada Agramas, ada Dewi Sri, ada Dedi Jaya, kemudian ada Setia Negara teman-teman. Nah setelah melewati agen Butak nanti kita akan lurus terus lagi teman-teman sampai dengan Banjaran. Banjaran lurus terus sampai Procot, Procot sampai nanti GBN yang Tugu Teh Poci, lurus sampai Duku Salam, lurus sampai Lebak Siu, dan nanti finish di Yomani. Jadi kita masih mungkin ini bisa setengah perjalanan ya teman-teman, dari Terminal Tegal menuju Terminal Yomani.
Perjalanan kita saat ini sudah sampai di pusat ibu kotanya Kabupaten Tegal, teman-teman. Nah, di depan itu ada sebuah poci, teman-teman. Itu merupakan ikon dari Kabupaten Tegal, teman-teman, mobil khususnya Selawi. Nah, Selawi ini merupakan sebuah kecamatan dan juga ibu kotanya Kabupaten Tegal, teman-teman. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Selawi menjadi tempat yang begitu ramai. Pada saat itu, wilayah Selawi mulai banyak ditempati para pendatang seperti orang Eropa, pedagang Arab, dan etnis Tionghoa yang kemudian membentuk sebuah kawasan pecinan atau pecinan. Terdapat juga pasar Katapan yang dikenal dengan nama Pasar Lawas Selawi yang saat ini telah berubah menjadi Komplek Ruko Selawi. Sekitar tahun 1840-an, pemerintah Belanda membangun 2 buah pabrik gula besar di kota Selawi, yaitu Pabrik Gula Dukuhwaringin dan Pabrik Gula Kemanglen. Keberadaan kedua pabrik gula ini membuat wilayah Selawi dan sekitarnya banyak terdapat perkebunan tebu pada saat itu. Pada tanggal 25 Agustus 1885 dibukalah stasiun Selawi yang bersamaan dengan peresmian jalur KA lintas Tegal Balapulang oleh perusahaan kereta api Belanda Javasche Spoorweg Maatschappij, teman-teman. Tulisannya seperti itu. Jalur KA ini awalnya difokuskan untuk pengangkutan barang dan hasil distribusi gula yang dihasilkan oleh pabrik perusahaan gula. Pada tahun 1917 dibangunlah sebuah klinik yang awalnya merupakan balai pengobatan perusahaan gula Sekarisedinaan Pekalongan. Klinik tersebut bernama Klinik Dukuhwaringin van de Varenich Suikerfabrieken atau Pusat Kesehatan Perusahaan Gula yang lokasinya di sebelah timur Pabrik Gula Dukuhwaringin. Klinik tersebut kini telah berubah menjadi pelayanan paru RSUD Dr. Susilo Selawi. Kemudian pada tahun 1927 berdirilah sekolah untuk anak-anak berkebangsaan Eropa yang lokasinya di sebelah tenggara Pabrik Gula Kemanglen. Sekolah tersebut dikenal dengan nama SD Putri yang sekarang ini menjadi salah satu bangunan SD Negeri Selawi Kulon 3. Di sebelah kanan kita ini adalah Terminal Selawi, teman-teman. Beberapa orang tidak mengatakan ini Terminal Selawi, teman-teman, tapi mengatakannya adalah Terminal Dukuh Salam karena posisinya atau letaknya yang ada atau yang berada di Dukuh Salam, teman-teman. Dukuh Salam sendiri itu adalah nama desa. Dan ketika kita sudah sampai di Dukuh Salam, berarti kita tinggal melewati Lebak Siu. Kemudian tidak lama lagi nanti kita akan finish di Yomani, teman-teman. Kemudian sebagai tambahan informasi bahwasanya dari Terminal Dukuh Salam Selawi ini ada beberapa perusahaan otobus yang melayani arah Jakarta dan sekitarnya, teman-teman. Di antaranya ada Bis Dewi Sri, ada Dedi Jaya, ada Setia Negara, ada Sinar Jaya, dan juga ada MD Wantara Ayu, teman-teman. Tidak hanya itu, bisa juga teman-teman kalau mau ke Bandung itu naik bis Goodwill tadi yang seperti kita jumpai. Nah itu tapi bisnya tidak masuk ke dalam terminal, teman-teman. Teman-teman bisa nunggu di pintu keluarnya. Nanti bisnya di stop saja atau dengan nama lainnya Go Show. Kemudian kalau mau ke Jogja juga bisa, teman-teman. Naiknya itu bis Citra Adi Lancar yang sempat ngovertake kita juga di perbatasan antara kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Itu juga bisnya jarang-jarang masuk terminal, teman-teman. Lebih seringnya lewatnya di depan terminal dan juga itu juga bisnya di stop bisa, teman-teman, alias di Go Show.
Suwun nggih Om. Iya ya mana? Oke teman-teman, jam 11:14 teman-teman, finish di Yomani. Kita lewat sini teman, lewat jembatan. Dan ternyata teman, bis Purwokertonan itu juga bisa jarak pendek ya teman. Nah ini tadi saya naik dari terminal Tegal teman, sampai di Yomani. Nah Yomaninya berada di sana itu teman. Nah itu tadi saya tidak pakai tanya ongkosnya berapa teman, kemudian tapi saya langsung ngasih gitu 15.000 dan tidak ditarik lagi. Berarti emang umum ya teman, Yomani Tegal itu dengan tarif Rp15.000 teman, seperti itu. Dan kurang lebih seperti ini teman, di jam 11:14 di sekitaran Yomani. Dan ini di sini gerimis ini teman-teman. Dan untuk jarak tempuhnya teman, tadi dari Tegal sekitar setengah 10, setengah 11, jam 11, berarti kurang lebih 1 jam setengahan lah teman, atau 1 jam 45 menit. Ini mau ke Alfa terlebih dahulu teman, mau ngelanjutin ngopi lagi. Tadi ngopi pas di terminal Tegal kurang nikmat ya, karena tadi juga itu kopi saya belum habis masih apa ya, masih setengah kayaknya teman. Terus kemudian keburu bisnya sudah ada, akhirnya ya udah saya putuskan untuk langsung naik teman, karena kalau nunggu belakangnya takutnya jedanya itu lama teman. Biasanya kalau bis Purwokertonan itu kan apa namanya, jaraknya itu agak lama, mungkin sekitar 1 jaman itu baru ada lagi bisnya. Oke, kita lanjutkan lagi ngopi kita. Tapi sayang sekali kalau di Alfamart ini tidak ada Indo Cafe, jadi kita biasa belinya good day yang mochaccino-nya mana? Oh ini dia, good day mochaccino. Met 8 ya? Ya, makasih. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini. Semoga pada perjalanan kali ini bisa memberikan referensi perjalanan kepada teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.